Salam dalam damai Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Saya berharap kita semua di dalam berkat kasih Tuhan. Tema yang lalu adalah kita memilih. Hari ini tema saya juga mengenai pilihan. Karena apa? Karena hidup itu memang selalu milih ya. Jangankan hal yang berat, untuk makan hari lepas sehari saja kita tetap memilih mau makan dengan lauk apa, kan itu pilihan. Mau makan nasi atau bukan, itu juga pilihan. Nah, marilah kita berupaya untuk selalu milih yang tepat supaya hidup kita ini terasa benar, dipimpin dan diberkati Tuhan Yesus. Bacaan firman Tuhan dari surat Efesus pasal 5 ayat 17-21. Kita akan awali dengan bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk hikmat yang Kau curahkan di dalam pimpinan Roh Kudus, sehingga kami dimampukan untuk memilih jalan kehidupan, memilih perilaku, memilih tutur kata, memilih segala sesuatu untuk menopang kehidupan kami, supaya kami boleh menjadi bijak dan senantiasa memuliakan Tuhan. Nasihat firman Tuhan hari ini akan mengajarkan pada kami untuk kami berani memilih yang tepat dan benar di hadapan Tuhan dan memuliakan Engkau. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati hamba-Mu supaya dia dilayakkan, membaca, memberitakan firman kebenaran. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, surat Efesus itu mengatakan, marilah kita itu mempergunakan hikmat Tuhan. Jangan kita menjadi orang bodoh. Jangan kita mabuk oleh anggur. Anggur itu melambangkan kenikmatan, tetapi kenikmatan yang menyesatkan. Ya, kalau minum anggur sedikit itu tentu tidak apa-apa. Tapi seringkali orang dibuat mabuk karena enaknya, karena nikmatnya. Kemudian dikatakan hendaknya kita hidup penuh dengan Roh. Berkata-kata satu dengan yang lain itu di dalam hikmat, di dalam kata yang benar. Bahkan di sini dianjurkan dalam mazmur dan puji-pujian, ya, untuk memuliakan Tuhan. Lalu diajarkan untuk selalu mengucap syukur. Dan ayat 21, rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Nah, kerendahan hati seperti ini tidak mudah. Karena masing-masing mau membenarkan dirinya, menganggap dirinya yang terbaik, yang sempurna, dan tidak mau belajar mengoreksi supaya justru kita menjadi lebih baik. Tapi kita selalu merasa paling benar, sudah baik, orang suruh nurut kita semua. Ini yang menyebabkan seringnya terjadi salah paham, pertengkaran, keributan, keramaian, karena tidak ada kerendahan hati satu kepada yang lain. Jangankan kerendahan hati antara teman, sahabat, orang-orang di sekitar, teman bekerja, atau sebagainya. Seringkali suami istri, orang tua, anak saja tidak mau belajar rendah hati. Orang tua selalu menganggap paling benar. Anaknya menganggap bahwa orang tuanya itu sekarang kuno. Nah, ini seringkali menimbulkan salah paham, lalu terjadi keributan terus-menerus. Apakah kita akan merasakan nikmat hidup seperti itu? Pilihlah yang tepat, supaya kita itu menjadi orang yang menikmati hidup dalam damai sejahtera. Nasihat firman Tuhan tadi sangat bagus. Bagaimana kita tidak mabuk oleh anggur keduniawian yang menyesatkan. Kita menjadi orang berhikmat, senantiasa hidup dalam pimpinan Tuhan, dan belajar untuk menjadi rendah hati. Karena kerendahan hati itu adalah teladan dari Tuhan Yesus. Dia seringkali dikritik, tetapi tidak mencaci, tidak menghukum yang mengkritiknya.
Bahkan dengan segala kerendahan hati, dia tunduk pada perintah Allah Bapa untuk menebus manusia. Itulah karya besar yang harus kita teladani, rendah hati. Apa Yesus nggak sakit hati? Ya mungkin secara manusiawi ya sakit hati, sedih. Tapi toh dia belajar untuk taat dan rendah hati. Akhirnya kemenangan yang dia dapatkan. Kita juga akan meneladan kepada teladan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sepasang suami istri pernah konsultasi pada saya karena mereka bertengkar. Nah, lalu ketika saya tanya apa toh yang menjadi penyebab pertengkaran ini, lalu suaminya mengatakan ini istri saya ini sudah gila, ya. Istrinya nggak terima, langsung marah dan bilang, yang gila dia, Bu. Waduh, saya bilang kasihan amat ya, suami istri ini sekarang sudah gila semua. Baru mereka diam. Lah gimana kalian menuduh saling gila, padahal mungkin kalian semua sudah bertengkar juga seperti orang gila. Saya bilang, apa toh sebabnya? Nah, sebabnya itu ternyata cuma mau menang-menangan tadi, tidak ada kerendahan hati. Diawali ketika satu hari si bapak itu bilang pada istrinya gini, aku kok pengen makan asem-asem, tapi yang agak pedas. Ya, asemnya apa? Daging sama koyor sama tahu buncis, ya. Tapi orang pedes loh. Suaminya bilang, aku pengen yang pedas. Istrinya bilang lagi, kamu kan sudah dibilangin dokter, perutmu itu tidak kuat pedas. Sekarang itu harus kurangi pedas. Suaminya ngeyel, oh apa-apa, aku sudah sembuh. Sudah sembuh sekarang. Tidak apa-apa, bikin aja yang pedas, aku ini lagi pengen. Ya. Lalu istrinya diam saja dan bilang, ya sudah terserah. Lalu istrinya besoknya masak, seperti yang diinginkan. Nah, setelah dimakan, ternyata tidak apa-apa. Suaminya bilang gini, nggak apa-apa toh. Ternyata 2 hari setelah makan itu mulai terjadi dampak dari pedas tadi. Sakit perut, kembung, mulai diare, badannya mulai tidak enak, ini dan itu. Lalu si suami bilang, badanku tidak enak nih, perutku sakit, diare. Istrinya diam saja. Lalu bilang gini, ini sudah tak masak sop. Nah, terserah kamu mau sakit perut, sakit kepala, mau rasa badan tidak enak, sudah dibilangi tidak mau nurut. Aku hari ini sudah janjian mau pergi, aku mau pergi. Selesai. Istrinya pergi. Ya. Lalu si suami sendiri di rumah merasakan sakit perut, merasakan badan tidak enak, mulai dia emosi. Dia istri kok gendeng, gila. Ya. Tahu suaminya sakit kok ditinggal. Nah, apa yang terjadi? Istrinya di tempat lain juga sambil emosi, sambil nangis, sambil marah bilang, memang sengaja tak tinggal pergi, biar tahu rasa. Sudah dibilangi keras kepala, keras hati. Lah, jadi makanya saya bilang, oh sama-sama gilanya begitu dalam tanda petik ya. Saya tertawa, saya bilang lah itulah. Satu dengan yang lain tidak mau belajar mendengar, tidak mau rendah hati. Berkata-kata bukan dengan kata yang memuliakan Tuhan. Mencari atau menikmati hidup memuaskan dengan anggur manis yang memabukkan dan menyesatkan. Itulah hikmat kebodohan. Tidak memilih hikmat yang tepat seperti yang dilakukan Yesus. Firman Tuhan mengatakan jangan jadi orang bodoh. Berhikmatlah di dalam Yesus. Karena ketika Yesus itu rendah hati, maka kemenangan yang dia dapatkan. Kenapa sih Bapak tidak mau mendengar apa yang dikatakan istri? Apa salah? Kan istri mengatakan juga sesuai dengan perintah dokter. Lalu si suami mengatakan, ya kan saya sudah beberapa bulan tidak sakit Bu, jadi saya merasa sudah sembuh. Nah, apakah setelah itu Anda sudah konsultasi lagi dengan dokter? Boleh nggak sekarang saya makan pedas? Ya enggak lah, sudah sembuh ngapain ke dokter BPJS lagi ngantri lama. Nah, saya batin lah inilah orang yang keras hati, tidak mau mendengar pendapat orang lain. Ya oke, saya bilang kalau Bapak berpendapat seperti itu tidak apa-apa. Tapi memang risikonya harus Bapak tanggung. Saya tidak membela istri. Memang ibu juga salah, tahu suaminya gitu malah ditinggal pergi. Aku emosi kok Bu. Ya, emosi benar ya, karena apa? Jengkel. Nah kalau ini terus dilakukan, bagaimana rumah tangga Anda? Tidak ada saling komunikasi indah, tidak ada komunikasi yang memuliakan Tuhan, apalagi puji-pujian, adanya pertengkaran, salah-salahan, syukur-syukuran dalam arti negatif. Apa nikmat hidup seperti itu? Anak-anakmu akan meneladan apa dari rumah tangga orang tuanya seperti ini? Nah sekarang, saya tidak ingin bicara banyak, pulanglah, berdoa bersama.
mengakui dosa di hadapan Tuhan. Belajarlah berhikmat, pilihan yang tepat. Itu yang membangun kehidupan rumah tangga Anda penuh dengan damai, sukacita, dan sejahtera. Anda tinggal berdua, anak-anak sudah rumah tangga, ada satu belum, masih belajar di luar kota. Masa teladan hidupmu seperti itu? Apa juga kamu mau pergi sendiri-sendiri? Karena suaminya berkata begini, tak eling-eling ya, tak ingat-ingat ya, nanti kalau istri saya sakit tak tinggal pergi. Lu kok balas-balasan? Ya. Dendam-dendaman, apa ini? Saya bilang, rumah tangga semacam ini tidak boleh. Suaminya nunduk bilang, iya Bu, tadi saya emosi. Akuilah semua kesalahan perkataanmu, emosimu di hadapan Tuhan. Sekarang pilihlah hikmat yang dari Tuhan. Itulah pilihan yang tepat. Kiranya firman ini akan menolong kita mengarungi kehidupan rumah tangga hari ini dan hari esok. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Kami bersyukur Engkau mengaruniakan hikmat dalam Roh Kudus, hingga kami boleh memilih yang tepat jalan kehidupan kami. Penuh kerendahan hati, tidak saling mengumpat, tetapi mau mendengar di dalam pimpinan Roh Tuhan, hingga kami boleh saling memahami, saling mendukung, saling mengasihi, saling mengampuni. Berkaryalah ya Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.